Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Bersyukur bersama-sama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini ya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bisa bersama-sama ya kita melanjutkan sesi perkuliahan secara daring. Semoga dengan cuaca yang sebetulnya cuaca yang kita nantikan ya, karena beberapa waktu kan cuaca kita sangat panas ya, dan ini turun hujan. Mungkin sama ya di tempat kalian semuanya. Semoga tidak membuat sinyal kalian menjadi terganggu ya, dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya untuk sesi perkuliahan siang hari ini. Baik, untuk materi pekan ini kita masih melanjutkan ya berkenaan dengan tata nama ilmiah tanaman. Kenapa ini penting ya? Karena mengingat bahwasanya ketika kita akan memanfaatkan suatu sumber bahan alam yang itu dari tanaman ya salah satunya, itu tidak boleh tertukar ya, tidak boleh salah. Dan kita harus yakin terlebih dahulu ya untuk identitas dari tanaman tersebut. Jangan sampai nanti kita sudah menyampaikan kepada orang-orang gitu ya, kepada masyarakat manfaat atau khasiat dari suatu tanaman, kita sebut tanaman X gitu ya. Tapi ternyata tanaman tersebut bukanlah tanaman X yang dimaksud. Nah, ini sangat berbahaya ya. Makanya penting sekali dalam dunia taksonomi ya, itu menjabarkan ya bagaimana caranya kita bisa menggunakan nama-nama ilmiah yang itu tidak hanya berlaku secara lokal tetapi juga berlaku secara nasional bahkan secara internasional ya. Kalau secara lokal ya hanya kita-kita saja yang tahu. Artinya setiap daerah itu pasti punya nama khas masing-masing dari suatu jenis tanaman. Itu bisa jadi di suatu daerah yang lain itu memiliki nama yang berbeda lagi. Nah, ini kan perlu kita telaah lebih lanjut. Perlu kita menggunakan istilah nama lokal, tapi kita juga wajib menggunakan nama ilmiah secara nasional, bahkan internasional. Ya. Jadi berlakunya tidak hanya di kita saja, tetapi di seluruh permukaan dunia ini ya, itu tidak boleh keliru. Ya. Jadi anggapan kalau kita menyatakan suatu tanaman X itu bermanfaat untuk suatu penyakit, yaitu nanti ketika dibawa ke wilayah lain itu juga memiliki identitas yang sama ya, jadi tidak akan berubah. Nah, itu ya makna dari tata nama ilmiah tanaman ya. Kenapa tanaman yang saya angkat bukan hewan atau bukan yang lainnya? Karena memang sebagian besar sumber bahan alam yang bisa kita manfaatkan ya, yang kaitannya untuk kebutuhan kesehatan manusia itu memang kebanyakan berasal dari tanaman ya, karena mengingat juga jumlah tanaman yang ada di sekitar kita ya atau di negara kita itu melimpah ya. Mengingatkan lagi bahwasanya negara kita ini dikenal dengan istilah negara biodiversitas yang memiliki kapasitas jumlah atau spesies tanaman yang besar atau yang banyak ya. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya kita tidak memanfaatkan itu ya, tetapi kita juga tidak lupa tidak cuma sekedar memanfaatkan tetapi juga bagaimana kita berupaya untuk melestarikan. Tujuannya untuk apa? Ya agar tidak hilang, agar tidak punah ya. Jadi generasi-generasi selanjutnya itu masih bisa merasakan manfaatnya yang positif ya. Jadi tidak cuma kita saja. Nah, itu harapannya kalian bisa memaknai ya. Jadi memanfaatkan tidak cuma sekedar menggunakan tetapi bagaimana kita bisa melestarikan ya sehingga itu bisa tetap ada dan melimpah jumlahnya ya. Baik, kita mengenal adanya taksonomi tumbuhan.
Ya, apa sih taksonomi itu? Sebetulnya taksonomi itu tidak mesti atau tidak melulu untuk tumbuhan, ya, tetapi juga untuk makhluk hidup yang lain. Bisa hewan, ya, bisa mikroba, itu juga ada taksonominya. Karena taksonomi itu tidak merujuk hanya untuk tumbuhan. Tapi tumbuhan salah satu makhluk hidup yang harus ada ilmu yang mempelajari secara khusus ya yang berkenaan dengan tata ilmiah itu tadi ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi, bagaimana kita bisa mengenal ya karakteristiknya baik secara anatomi maupun morfologi itu semua harus secara jelas ya agar tidak tertukar dengan yang lainnya. Nah, kembali lagi, apa itu taksonomi? Jadi taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari penelusuran, penyimpanan, pemberian, ya, pengenalan, yang itu meliputi apa? Identifikasi untuk kita bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan dan akhirnya kita bisa memberikan nama untuk tanaman tersebut. Jadi prosesnya itu panjang, tidak cuma sekedar ketika kita menemukan tanaman langsung saya suka nama ini jadi saya berikan nama ini, itu nggak bisa karena semua itu harus ditelusuri. Kan mereka juga punya nenek moyang ya, punya garis keturunan. Jadi kalau kita ini kan ada riwayat kekeluargaan ya dari nenek, kakek, mungkin atas-atasnya lagi ya. Tumbuhan juga begitu ya. Tapi bedanya kalau tumbuhan ini sifatnya general ya, tidak secara spesifik seperti manusia atau kita ya. Nah, kenapa perlu ditelusuri? Yaitu untuk mengetahui karakteristik dari tanaman tersebut itu memiliki kesamaan dengan tanaman yang lainnya, yang seperti apa. Karena tentunya tidak ada tanaman tunggal yang dia itu nggak ada mirip-miripnya dengan yang lainnya, itu nggak mungkin. Ya, kalaupun toh memang akhirnya kita menemukan tanaman itu sifatnya tunggal, itu sudah pasti yang kita kenal dengan istilah spesies ya. Tetapi bukan berarti spesies itu tiba-tiba ada. Dia pasti berasal dari kelompok-kelompok besar lainnya yang memiliki karakteristik yang sama. Ya. Nah, semakin dekat atau semakin banyak kesamaan yang dimiliki karakteristik dari suatu tanaman, maka dia akan digolongkan ke dalam kelompok yang sama. Berbeda kalau dia berbeda karakteristik dengan kelompok tersebut, maka akan dipisahkan. Jadi kita di sini tuh akan menelaah lebih lanjut ya karakteristik secara morfologinya, mana yang memiliki karakteristik yang banyak atau yang sama dengan kelompok tertentu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Ya, sama halnya dengan kalian. Kalian akan dikelompokkan kepada kelompok atau kelas yang sama-sama mengambil mata kuliah farmakognosi. Sama-sama tuh, ya kan? Itu dikelompokkan dalam satu kelas. Nah, kalau sampai ada yang tidak mengambil farmakognosi ketika masuk di dalam kelas itu akan menjadi masalah, ya. Rooming lah bahasanya, ya. Maka harus dipisah, gitu. Jadi dalam hal ini pengelompokan itu bertujuan untuk memudahkan kita mengidentifikasi dari suatu makhluk hidup berdasarkan karakteristiknya. Ya, itu adalah poin dari definisi taksonomi itu sendiri. Yang jelas ini adalah ilmu khusus ya yang mempelajari suatu tumbuhan atau tanaman atau makhluk hidup yang lain, tapi karena kita di sini fokusnya adalah tanaman, ya berarti tanaman ya, untuk mengetahui bagaimana identitas dari tanaman tersebut. Ya, kemudian dengan kita memberikan nama ya atau kita menggunakan nama dari suatu tanaman yang sudah diidentifikasi, itu kan ditujukannya agar lebih sistematik. Ya, jadi kita tidak random ya. Jadi ketika kita memberikan nama itu tidak suka-suka kita. Jadi kita itu berdasarkan riwayat kehidupan dari tanaman tersebut. Makanya yang dilihat tidak hanya dari karakteristik tunggalnya, tapi bagaimana dia memiliki karakteristik-karakteristik yang lainnya yang ternyata itu bisa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang lain.
ya. Ada beberapa yang sama, ada beberapa perbedaan. Nah, itulah yang nantinya akan menjadikan tanaman itu lebih tepatnya dimasukkan ke dalam kelompok mana yang tentunya memiliki keeratan karakteristik yang lebih dekat ya ketimbang yang jauh gitu. Nah, untuk ilmu taksonomi itu sebetulnya bukan ilmu baru ya. Sebetulnya kita ini hanya sebagai follower yang mencoba untuk mempelajari saja, bukan sebagai pencetus atau penemu ya, karena sebetulnya ilmu taksonomi ini sudah jauh-jauh waktu yang lalu ya, karena pertama kali itu dikenalkan oleh Bapak taksonomi ya, ilmuwan dari Swedia, namanya adalah Carolus Linnaeus. Nah, jadi kalau nanti kalian menemukan nama ilmiah dari suatu tanaman yang belakangnya adalah Lin atau L, itu sudah pasti penemunya adalah Bapak Linnaeus. Jadi Bapak taksonom ini sudah begitu banyak menemukan jenis-jenis tanaman sekaligus untuk identifikasinya dan untuk penamaannya, dan itu tidak hanya berlaku secara lokal ya, tapi juga secara nasional bahkan internasional ya. Itu pada tahun 1778. Nah, saya yakin semua yang ada di sini termasuk saya itu belum ada yang lahir ya, karena ilmu ini ilmu lama, ilmu yang sudah apa namanya, ya yang sudah lama itu tadi ya, yang artinya dalam hal ini sebetulnya kita lebih mudah untuk mempelajarinya karena sudah banyak referensi-referensi yang membahas atau menguraikan terkait hal tersebut. Tidak perlu kita harus mencari satu persatu lagi ya. Oke, itu untuk pengertian terkait taksonomi. Nah, ada beberapa hal yang menjadi kunci ya dalam memberikan nama. Jadi kita itu tidak bisa hanya sekedar apa namanya cuma ngasih nama sesuai dengan mau kita, itu nggak bisa. Jadi semua itu harus ada proses yang berkelanjutan ya. Jadi kita harus tahu dulu ya taksonomi itu nilai pentingnya seperti apa. Yang jelas nilai pentingnya itu satu untuk identifikasi tanaman ya. Dengan kita mengidentifikasi, kita akan mencoba untuk mengenal dari tanaman tersebut. Ya bahasanya bagaimana kita akan memanfaatkan atau bagaimana kita akan menggunakan kalau kita belum tahu tanaman itu tuh tanaman yang seperti apa. Ya, jadi jangan sampai kita hanya asal tebak ya. Jadi kita kenali dulu ya seluk-beluknya seperti apa, baru nanti kita bisa menemukan sesuatu dari tanaman tersebut dan akhirnya bisa kita manfaatkan. Yang khususnya memiliki khasiat sebagai penunjang atau pemelihara kesehatan ya. Nah, identifikasi tanaman itu yang seperti apa sih? Nah, itu pertanyaannya ya, pertanyaan yang harusnya bisa kita jawab dengan mudah ya dengan kita belajar terkait ilmu taksonomi. Ya dengan cara mengenal. Kalau kita nggak mengenal ya nggak bisa gitu ya. Mengenal dengan cara membandingkan ya dengan jenis tumbuhan yang sudah ada. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di awal. Tidak ada makhluk hidup yang tidak sama kelompok dengan yang lainnya. Kalaupun toh ada, itu adalah hasil akhir yang memang itu untuk menentukan satu individu yang kita kenal sebagai spesies. Makanya satu individu itu tidak akan bisa tiba-tiba ada, itu tidak akan bisa. Pasti dia akan berawal dari pengelompokan-pengelompokan besar yang memiliki karakteristik yang sama begitu. Nah, makanya dengan tanaman-tanaman yang sudah ada, yang sudah diidentifikasi itu akan menjadi alat penting ya. Si tanaman yang akan kita identifikasi itu akan lebih mirip ke siapa, masuk ke kelompok yang mana. Nah, itu akan mudah bagi kita untuk memberikan tata namanya ya. Kemudian yang kedua, tata nama tumbuhan. Jadi tata nama ini maksudnya apa? Ya sama halnya sih dengan kita ini kan kalau nggak bernama susah tuh teman-teman yang manggilnya gimana ya. Masa orang-orang nggak mungkin, semua kita adalah orang ya. Tetapi ada spesifik yang menyebutkan suatu makhluk hidup itu harus punya nama khusus ya agar kita bisa dikenali. Tentunya nama itu kalau bagi tumbuhan tidak sekedar
nama biasa ya atau mau-mau kita, tidak, tapi berdasarkan apa? Silsilah kekeluargaannya. Jadi harus tahu dan harus jelas alur kehidupannya seperti apa ya, dirunut dari segi nenek moyangnya ya, itu secara jumlahnya yang besar sampai ke jumlahnya yang kecil, sampai dia membentuk satu individu yang utuh gitu ya, atau yang kita kenal sebagai spesies ya. Jadi tata nama tumbuhan itu adalah bagaimana cara kita memberikan suatu nama dari suatu tanaman ya, yang itu dilengkapi dengan deskripsinya. Makanya dari awal saya selalu berkali-kali menyampaikan memberikan nama bagi tanaman itu tidak suka-suka kita. Kalau kita mungkin kita ini nama yang diberikan kepada kita mungkin ada faktor-faktor tertentu ya yang diberikan kepada orang tua atas apa namanya, mungkin sukanya namanya ini gitu ya. Tapi itu beda ya. Kalau pada tumbuhan tata nama itu harus berdasarkan deskripsi yang dimiliki. Jadi nggak bisa kita paksakan ya. Jadi kalau memang nggak sama ya jangan dibuat satu kelompok. Kalau memang ada mahasiswa yang nggak ngambil mata kuliah farmakognosi, jangan dipaksakan dia masuk ke kelompok kelas farmakognosi. Kasihan nanti ya, dia tidak akan dikenali dan mungkin tidak akan lulus, kan begitu logikanya ya. Sama ya dengan tumbuhan pun juga begitu. Kemudian istilah klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi itu maksudnya apa sih? Pengelompokan ya. Jadi kita itu makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki karakteristik yang mendekati atau sama. Ya, semakin banyak memiliki kemiripan, kita akan digolongkan ke dalam satu golongan besar yang sama. Ya, kalau manusia itu memang tidak ada, kita kan mengenal ada istilah kerajaan ya atau kingdom ya dalam ilmu taksonomi itu. Jadi kingdom itu ada beberapa pengelompokan-pengelompokan. Salah satunya adalah kingdom animalia. Ada kingdom plante. Nah, kingdom animalia atau plante, manusia lebih dekat kemana? Ini jangan membuat kita menjadi tersinggung ya. Jangan dipikir, oh berarti kita sama dong Bu dengan animalia. Ya enggak. Artinya dalam hal ini dilihat dari karakteristiknya. Kita lebih dekat dengan animalia atau dengan plante atau tumbuhan. Secara karakteristiknya kita lebih dekat dengan animalia. Itulah kenapa kingdom manusia itu tidak ada sendiri, kingdom manusia itu tidak ada. Kita itu digolongkan ke dalam kingdom animalia. Nah, kingdom animal itu masih banyak lagi tuh pengelompokannya berdasarkan karakteristik yang dimiliki ya. Jadi dalam hal ini kita coba mengenal ya, walaupun mungkin dalam waktu yang singkat, paling tidak kalian ada gambaran ya, gambaran bagaimana sih cara pengelompokan suatu makhluk hidup ya berdasarkan karakteristik yang dimiliki ya. Kemudian nah ini yang maksud saya tadi. Jadi penamaan itu tidak suka-suka kita. Jadi berdasarkan kelompok-kelompok besar dari suatu makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Sampai betul-betul dia tunggal ya dan tidak ada kemiripan dengan dia yang tunggal tersebut. Tetapi dia punya kelompok-kelompok yang lain yang mungkin berdasarkan kesamaan apa gitu ya. Kayak kalian pun meskipun sama-sama mengambil mata kuliah farmakognosi kan beda-beda tuh karakteristiknya. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam kelas farmakognosi? Karena memiliki kesamaan. Sama-sama mengambil mata kuliah farmakognosi meskipun dalam satu kelompok itu berbeda-beda. Ya tetap kalian tunggal individu nantinya berdasarkan karakteristik yang kalian miliki begitu. Nah, di sini ada kelompok yang paling besar ya. Yang paling besar itu adalah kingdom yang saya spill tadi ya. Jadi kingdom itu kerajaan. Ya. Jadi kingdom itu yang menjadikan kita itu dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok besar. Salah satunya adalah plante. Ya. Ada plante, ada animalia ya, semua itu banyak ya. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi ini salah satu contoh saja. Nah, semakin ke atas itu jumlahnya semakin banyak. Tetapi kemiripannya semakin
banyak juga. Ya, artinya dalam hal ini dia masih sangat umum, ya. Misalkan tanaman, berarti semua jenis tanaman masuk ke situ, nggak pandang bulu. Padahal kan tanaman itu kan pengelompokannya beda-beda ya. Ada yang berpembulu, ada yang tidak berpembulu, ya. Ada yang sifatnya berbiji, tidak berbiji. Itu sudah saya sampaikan di mata kuliah Farkok yang pertama ya, morfologi tumbuhan. Ada yang berbunga, tidak berbunga, ya. Ada yang monokotil, ada yang dikotil. Masih ingat ya? Itu semuanya pokoknya dianggap sama, sama-sama semuanya dari tumbuhan. Yang jelas dalam satu kelompok kingdom itu tidak ada kita di sana, karena kita bukan masuk ke dalam karakteristik tumbuhan. Ya. Nah kemudian di bawahnya lagi ada filum. Nah filum ini pengelompokan yang karakteristiknya kita buat perkecil lagi. Jadi nanti kita buat pembeda lagi ya. Misalkan jenis kelompok tanaman yang berbunga atau yang kita kenal sebagai angiospermi. Berarti hanya tanaman-tanaman yang berbunga saja yang masuk ke dalam filum angiospermi ini. Kalau yang nggak berbunga ya punya kelompok sendiri gitu. Tapi tetap mereka sama-sama tanaman. Kemudian ke bawah lagi kita kerucutkan lagi kelas. Ada kelas dikotil di sini ya. Masih ingat ya? Berkeping 2. Berarti semua jenis tanaman yang berkeping 2 dimasukkan ke dalam kelas dikotil. Kalau yang enggak berkeping 2 gimana Bu? Ya jangan dipaksakan masuk di dikotil. Dia pasti masuknya ke monokotil yang berkeping 1. Kita nggak boleh ya memaksakan kodrat dari suatu makhluk hidup ya. Kalau memang berkeping 1 ya masukkan ke monokotil. Kalau dia berkeping 2 masukkan ke dikotil ya. Jadi tidak boleh kita itu memaksakan suatu makhluk hidup untuk masuk ke dalam karakteristik yang memang bukan karakteristiknya ya. Kemudian ke bawah lagi, lebih mengkerucut lagi, ordo. Ada rosales. Nah, rosales ini berarti hanya jenis tanaman-tanaman yang memiliki karakteristik yang spesifik ya untuk golongan mawar. Tapi kan kita tahu mawar itu kan ininya banyak ya jenisnya ya. Bahkan dari warna bunganya pun macam-macam. Nah itu ya. Oke sebentar ya saya pending dulu. Nanti saya lanjutkan lagi. Baik, tadi sampai ke ordo ya. Nah, di ordo pun juga masih bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ya yang berdasarkan karakteristik dari suatu tanaman ya. Ada family. Nah, family berarti dia lebih spesifik lagi. Ya, ini family Rosaceae ya atau keluarga mawar yang memang dia masuk ke dalam karakteristik dari tanaman mawar ya. Kemudian bisa dikelompokkan lagi yang lebih kecil itu genus. Contohnya di sini adalah rosa ya. Dan yang terakhir itu bisa dikelompokkan menjadi tanaman tunggal yang memang tidak ada karakteristik yang mirip dengan tanaman tersebut. Salah satu contohnya adalah Rosa gallica. Nah, ini adalah spesies ya, berarti sudah tidak ada tanaman-tanaman lain yang sama ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini dari genus ya, itu bisa bermacam-macam nih bunga-bunga dari jenis mawar. Semuanya mawar ini, tapi kan masih macam-macam ya, berdasarkan warnanya, bentuknya ya. Nah, kalau sudah tunggal seperti ini, kita kenal dengan istilah spesies. Nah, itu juga berlaku untuk makhluk hidup yang lain. Ya, jadi pengelompokan itu tidak bisa hanya berdasarkan satu karakteristik atau satu yang alasan yang membuat dia itu menjadi makhluk tunggal, tidak ya, tapi semua itu harus berawal dari pengelompokan besar yaitu kingdomnya. Apakah dia kingdomnya Plantae, apakah dia kingdomnya Animalia, atau kingdomnya adalah fungi, ya semua itu harus jelas di awal. Jangan sampai nanti masuk salah kelompok gitu ya. Itu nanti akan menjadi masalah yang tentunya akan menyulitkan untuk proses identifikasi. Ya. Nah kemudian
Istilah tata nama. Jadi tata nama ini menjadi bagian yang harus kita pahami ya. Kenapa? Karena kita punya aturan khusus berkenaan dengan tata nama bagi suatu makhluk hidup. Jadi tata nama yang kita kenal itu harus memberikan aturan-aturan yang jelas. Salah satunya itu bersifat binomial atau dua nama ya. Jadi aturan nama baku bagi semua organisme yang terdiri dari dua kata dari sistem taksonomi yang itu diambil dari nama genus dan spesies. Maksudnya gimana, Bu? Coba dilihat ini ya. Spesies Rosa gallica. Rosa ini adalah penunjuk untuk genus dan gallicanya adalah penunjuk untuk spesies. Jadi untuk nama suatu makhluk hidup yang sifatnya tunggal, itu harus terdiri dari dua kata. Itu berasal dari genus dan berasal dari spesies. Karena genusnya adalah Rosa, spesiesnya Gallica, berarti namanya Rosa gallica. Ini untuk spesiesnya. Nah, nanti kita bisa lengkapi dengan nama penemunya. Siapa penemu dari Rosa gallica itu? Ya, jadi tidak boleh dilupakan. Kemudian yang kedua, nama yang dipakai adalah nama baku yang diberikan dalam bahasa Latin atau nama ilmiah. Nah, yang kalian pelajari ini tadi, ini nama Latin semua. Ya, jadi memang banyak ilmu kesehatan atau ilmu sains yang masih merujuk pada bahasa Latin. Karena itu bahasa yang berlaku secara internasional ya. Apapun itu, baik itu dari segi sains ya, dari segi kefarmasian itu masih banyak menggunakan nama-nama ilmiah yang berasal dari bahasa Latin ya. Nah, tentunya tata nama ini tidak semau-mau kita ngasih nama begitu saja, tidak. Tapi harus terdata dan terlapor. Jadi siapapun, bahkan dari mungkin zaman dulu sampai sekarang, itu harus ada pencatatan yang jelas. Kalau mungkin dulu belum ada teknologi seperti sekarang. Sekarang ini kan semuanya serba digital ya. Jadi kita pun bisa mengakses kapan aja di mana saja. Kalau dulu tuh harus datang ke pusat khusus untuk taksonomi. Dan itu wilayahnya tidak berdekatan ya, bisa secara nasional bahkan internasional, menghambat dalam proses pembelajaran. Tapi kalau sekarang kapanpun dimanapun kita bisa mengaksesnya ya. Jadi tata nama itu diatur dalam yang kita kenal dengan istilah ICBN. Apa itu ICBN? International Code of Botanical Nomenclature. Jadi kalau tata nama atau nama makhluk hidup atau tanaman yang ada yang kita kenal tidak tercantum di sana, itu berarti belum legal. Ya, kalau sudah tercantum di sana baru sudah legal dan sudah bisa kita gunakan. Kecuali kalau memang itu tanaman baru dan memang baru mau didaftarkan, kalian menjadi penemu, itu beda cerita. Ya, itu prosesnya pun tidaklah mudah ya. Harus direview dulu, ditelaah dulu benar atau tidak ini tanaman benar-benar baru dan belum diidentifikasi oleh siapapun. Ya. Nah, ini saya berikan contoh ya, dua tanaman agar kalian tahu gambarannya ya. Yang dekat-dekat dengan kita saja, padi dan jagung. Ya, siapa sih yang tidak kenal padi dan yang tidak kenal jagung? Saya yakin kalian secara langsung sudah pernah melihat tanaman ini. Tidak hanya sekedar padinya atau berasnya saja ya, tapi dari tanamannya pun kalian saya yakin sudah pernah melihat. Begitu pula dengan jagung. Nah, kalau mau tahu tata nama ilmiah padi dan jagung ya ini spesies ini. Berarti spesiesnya kalau untuk padi adalah Oryza sativa. L ya. L ini penemunya. Singkatan dari Linnaeus. Nah, kalau untuk jagung J. mais ya. Ini L ini penemunya. Ya, jadi penemu untuk tata nama jagung dan padi itu satu orang ya, Linnaeus, makanya disingkat L. Nah, Oryza sativa itu nama spesies yang diambil dari kata genus dan spesies. Genusnya apa sih? Oryzae. Ya, kalau untuk Zea, genusnya adalah Zea. Nah, spesiesnya sativa. Kalau jagung, mais. Berarti kalau digunakan untuk tata ilmiah,
Tidak bisa hanya berlaku satu kata sativa saja, itu tidak bisa. Harus tetap membawa nama genusnya, yaitu Oryza sativa untuk padi dan jagung berarti Diamais untuk jagung. Nah, sebetulnya cukup ini saja yang kita nantinya tuliskan. Tapi kita harus tahu awal mulanya kenapa dia disebut Oryza sativa itu harus ada penelusuran ke atas sampai dia membentuk kelompok besar yang paling besar yaitu kingdom. Kalau kalian perhatikan antara padi sama jagung itu sama-sama kingdomnya adalah plante, sama-sama tumbuhan. Ya, bukan hewan kan, sama-sama tumbuhan. Makanya dikelompokkan dalam satu kelompok besar yaitu plante. Padahal kan itu berbeda banget tuh antara jagung sama padi. Tapi dalam satu titik tertentu yang paling atas itu dikelompokkan dalam satu kelompok yaitu kelompok plante ya. Kemudian diturunkan lagi, dikerucutkan lagi kelasnya ya atau pengelompokannya divisi. Ternyata mereka masih sama-sama dalam satu kelompok yang sama antara padi sama jagung. Sama-sama spermatopita. Ya. Nah, kemudian dikelompokkan lagi menjadi kelas ya. Ternyata mereka masih dalam satu kelompok yang sama. Sama-sama monokotil. Berarti berbiji berkeping satu ya. Tidak ada yang berkeping dua ya. Jadi sama-sama berkeping satu. Ordo masih dalam satu golongan yang sama, sama-sama Poales ya. Family masih sama-sama Gramineae. Nah, yang membedakan adalah ketika sudah masuk ke genus. Ternyata sudah berbeda. Walaupun ini sama semua dari Gramineae sampai ke atas sama, ini juga sama. Ternyata di genus berbeda. Ada beberapa karakteristik yang tidak bisa dipaksakan mereka itu bersatu ya. Di genus inilah mereka itu berpisah. Kalau untuk padi dikelompokkan ke dalam Oryzae, kalau untuk jagung dikelompokkan ke dalam Chia. Beda kan? Jadi ini sudah terpisah di sini. Sampai dia akhirnya membentuk satu makhluk hidup yang tunggal untuk spesies padi itu adalah Oryza sativa, sedangkan kalau untuk spesies jagung itu adalah Diamais ya. Nah, kita akan belajar mengenai aturan penulisan. Khususnya untuk spesies ya. Nah, untuk penulisan saya contohkan di sini Oryza sativa L. Ya, ini sudah benar ini ya. Namun ketika kalian akan menuliskan nama ilmiah tanaman lain itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, untuk kata yang pertama si Oryza ini ya, yang diletakkan di pertama kali itu adalah genus ya. Jadi yang pertama itu harus genusnya. Tidak boleh kita sativanya dulu karena semua berawal dari genus dulu baru spesies ya. Jadi karena di sini genusnya adalah Oryza berarti tulis pertama adalah Oryza. Perhatikan. Di sini harus O-nya ditulis kapital, yang lainnya ditulis kecil semua. Ya, ini tidak boleh sembarangan ini. Oh, saya sukanya kapital semua, Bu. Ya nggak boleh. Oh, saya sukanya huruf kecil semua, Bu. Ya nggak boleh. Harus mengikuti aturan ini. Ya. Kemudian yang kedua, ditulis miring. Ya. Kita kan ngetik ya pakai Word ya, itu ya diitalikan gitu ya. Jangan sampai ditegakkan. Jadi ditulis miring dengan huruf awalnya adalah kapital dan lainnya ditulis kecil. Nah, ini untuk yang pertama, kata pertama ya. Nah, yang kedua itu menunjukkan spesies ya. Sativa ini bukan spesies. Nah, sativa ini aturannya ditulis miring juga, tapi ditulis hurufnya kecil semua. S-nya tidak besar ya. Yang besar hanya untuk yang pertama saja ya. Kemudian L ini tidak ditulis miring ya, perhatikan, tidak ditulis miring. Tapi ada titiknya di belakang. L ini menunjukkan siapa sih penemunya. Nah, karena penemunya ini sama-sama Linnaeus, maka disingkat L ya.
Jadi apa namanya, ini sudah bisa kita pastikan ya bahwasanya L ini nggak ada kaitannya nih dengan nama spesies, tetapi kaitannya dengan siapa sih yang menemukan gitu. Nah, ini kalau diketik bisa ditulis seperti ini, dimiringkan. Tetapi kalau ada kalanya kita menulis manual ya, manual itu artinya pakai tangan biasa gitu ya, itu nggak perlu kita miring-miringkan. Ya kalau tulisannya memang nggak miring sebenarnya, kan ada beberapa orang yang nulisnya memang gayanya miring ya, miring semua nanti. Nah cukup kita tetap ditulis tegak ya, tidak perlu kita miring-miringkan, tetapi di bawahnya kita kasih garis bawah atau underline ya. Oriza ini kita garis bawah, Sativa itu garis bawah. Kalau tidak diketik. Tapi kalau diketik ya kayak karya ilmiah itu kan diketik tuh. Nah, itu harus mengikuti aturan seperti ini. Di italik semua ya. Jadi ini menjadi contoh paling tidak dasar ya, karena yang banyak yang lainnya itu lebih dalam lagi mungkin kita membutuhkan waktu untuk pembelajaran, tapi paling tidak kalian mengenal saja ya basic-basic dalam penulisan ilmiah yang standar lah bahasanya ya, yang umum, yang nantinya kalian ketika menyusun tugas akhir dan topik KTI-nya adalah bahan alam, sudah pasti kalian akan menggunakan salah satu makhluk hidup dan terutama itu dari tumbuhan. Jadi jangan sampai nanti salah dalam menuliskan data ilmiah ya. Oke, nah di sini sebagai apa pemahaman untuk mengetahui pemahaman kalian dari masing-masing mahasiswa ya, saya berikan tugas ya, tugas mandiri sifatnya ini. Jadi nanti silakan dari masing-masing mahasiswa itu menentukan satu tanaman. Kan tanaman banyak banget tuh, nggak usah rebutan ya. Dan nggak boleh sama dengan yang lainnya. Silakan di kelas kalian yang jumlahnya nggak banyak untuk di list saja ya. Si A, si B, si C, si D itu tanamannya apa yang dipilih. Itu yang pertama ya. Sebisa mungkin jenis tanaman yang dipilih itu tanaman yang ada di sekitar kalian dan tanaman yang memang apa namanya nantinya itu bisa didokumentasikan. Jadi tidak cuma sekedar saya ingin tanaman A tapi ternyata tidak ada di depan mata saya ya. Jadi pilihlah tanaman yang ada di sekitar tempat tinggal kalian ya. Jadi jangan memaksakan walaupun kalian pengennya tanaman lain tapi kalau nggak ada ya jangan diada-adakan ya, nanti akan sulit untuk kalian dokumentasi. Silakan kalian survei di sekitar rumah ya, tanaman apa yang sekiranya bisa kalian gunakan untuk tugas ya. Nah, setelah kalian tentukan jenis tanamannya apa yang ada di depan mata kalian sendiri ya, itu silahkan lengkapi bagaimana kalian memproses identifikasi dari tanaman tersebut. Sudah disediakan tabel seperti pada slide ya. Jadi nanti setiap mahasiswa itu melengkapi tabelnya masing-masing berdasarkan jenis tanamannya apa ya. Jadi kalian tulis dulu tanamannya di sini apa. Misalkan Oriza sativa ya tadi, tapi tidak boleh pakai itu ya, kan itu udah dicontohkan. Berarti kan tanaman yang biasa kita lihat ya, Oriza sativa padi gitu ya. Nah, kingdomnya apa? Tulis di sini. Kingdomnya, kemudian divisinya apa sampai nama spesiesnya. Semua tergantung dari pilihan kalian mau pakai tanaman apa. Nah, tapi tentunya tidak cuma sekedar mengelompokkan, oh tanaman Oriza sativa kingdomnya adalah plante, divisinya spermatophyta, kelasnya monokotil, enggak cuma itu. Kalian harus mencari tahu dari referensi kenapa sih tanaman jagung itu atau tanaman padi yang sudah saya contohkan tadi itu dimasukkan ke dalam kelompok plante. Pasti ada alasan.
Sama halnya dengan kalian. Kenapa sih kalian berlima ini dimasukkan ke dalam satu kelas? Oh, sama-sama punya ini Bu, punya tujuan yakni menyelesaikan kuliah farmakognosi. Nah, itu kan alasan. Nah, tumbuhan juga begitu. Kenapa jagung, kenapa padi itu dimasukkan ke dalam kingdom plantae? Silakan uraikan di sini alasannya apa. Ya. Kemudian di divisinya itu spermatopita. Kenapa jagung dimasukkan ke dalam takson spermatopita? Itu pasti ada alasannya. Silakan kalian tuliskan di sini ya. Tentunya semua tergantung dari jenis tanaman apa ya yang kalian pilih. Sampai dia spesies, sampai dia tunggal ya. Oryza sativa sama Gemais ya. Jangan lupa nama penulisan ilmiahnya harus diikuti ya, jangan sampai semau-mau kalian ya, nulisnya harus berdasarkan aturan tata nama yang benar ya. Kemudian cantumkan referensinya di sini. Tentu kalian kan tidak mengada-ngada ya ketika ingin memberikan penjelasan kenapa jagung itu masuk ke dalam kingdom plantae bukan kingdom animalia atau kingdom fungi, kan pasti ada alasan tuh. Nah, itu pasti ada referensinya. Nah, silahkan kalian cantumkan referensinya ya di tabel ini. Jadi kalau ada satu ya satu, dua ya dua ya, tergantung di mana kalian mengambil referensi tersebut ya. Nah, ini adalah tugas mandiri yang harus kalian selesaikan ya untuk mata kuliah farmakognosi. Nah, tadi saya meminta memilih tanaman yang ada di depan mata kalian yang nantinya mudah untuk didokumentasikan. Nah, itu tentunya ada tujuan. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar kalian bisa melakukan proyek berikutnya. Ya ini apa? Membuat label penamaan. Nah, bagaimana sih kita mengenal suatu tanaman kalau tanaman itu tidak ada yang mengidentifikasi atau belum ada namanya? Makanya kita coba beri nama. Tapi ingat, prinsipnya memberikan nama label itu jangan sampai merusak tanaman tersebut. Tidak boleh dipaku, tidak boleh melukai batangnya ya. Jadi harus berada terpisah dengan tanamannya. Kalau kalian perhatikan di sini ini labelnya ya. Labelnya ini kan dia tidak menempel langsung pada tanaman atau pada batangnya. Kalau batangnya besar sampai dipaku itu nggak boleh. Jadi harus ada penyangga sendiri yang itu diletakkan di depan atau di dekat tanaman tersebut. Nah, nanti kalian akan buat seperti ini. Makanya tentukan pilihan tanaman yang mau kalian berikan label namanya. Ya, sesuai dengan tugas kalian yang ini. Ya, jangan beda-beda. Kalau di sini tanamannya A ya dalam pelabelan pun juga tanamannya A. Jadi tidak boleh berbeda-beda. Ya, makanya ditentukan dari awal, jangan sampai nanti kalian kesulitan untuk menemukan tanaman tersebut. Nggak usah jauh-jauh lah, di sekitar kalian aja. Yang penting antara satu mahasiswa dan mahasiswa yang lain tidak boleh sama. Jadi harus di list ya, di daftar siapa-siapa, jangan sampai nanti ada yang sama. Kalau yang sama silahkan cari opsi yang lain. Ya. Nah, caranya gimana? Jadi label ini ya ditulis pada kertas, kemudian di laminating. Ini laminating ini. Jadi kalau kena hujan dia tidak basah ya atau tidak rusak tulisannya. Nah, kertas ini bebas, boleh kertas karton, boleh kertas HVS ya, karena nanti kalau di laminating kan dia kuat ya. Nah, kemudian isi label ini ya itu harus mencakup beberapa hal. Nama lokal dari tanaman tersebut apa? Ya. Kemudian nama spesiesnya ya. Kemudian kalian cari di Google khasiat. Ya, khasiatnya apa sih dari tanaman itu? Dan nanti yang paling bawah ini adalah uraian untuk selain khasiat ya, nanti ada logonya di sini ya. Logonya logo kampus dan nama kalian di sini dan NIM-nya. Jadi kalian lihat ya di sini ya. Ini nama lokalnya ya. Ini nama latinnya, ini khasiatnya ini ya. Ini logonya dan ini adalah nama kalian dan NIM-nya ya. Lalu kertas label itu diberikan pada kayu. Ini kayu boleh, bambu boleh ya. Yang ditancapkan di dekat tanaman itu berada. Ingat, tidak boleh ditempelkan langsung pada tanaman, itu akan merusak.
ya. Jadi pada gambar ini sudah bisa mewakili lah ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan secara mendetail banget. Ini sudah bisa menggambarkan kalau penempelan label itu tidak boleh langsung pada tanamannya ya. Nah, kalau tidak mau revisi atau tidak mau kerja 2 kali, saran saya label yang belum dilaminating yang sudah kalian ketik seperti ini ya, itu boleh kok filenya atau di screenshot ditunjukkan ke saya dulu sebelum di print. Nanti kalau ada yang direvisi akan saya bantu revisikan ya. Nanti akan saya cek. Nanti kalau sudah saya bilang oke, baru kalian laminating. Daripada nanti sudah dilaminating, ternyata ada yang salah, bongkar lagi, ya itu akan 2 kali kerja ya. Nggak apa-apa, silakan ketika kalian sudah ngetik ya labelnya, sebelum di print, di foto atau di screenshot kirim ke saya akan cek dulu ya komposisinya, nama lokalnya, nama spesiesnya, khasiatnya ya. Nah itu semua harus bener dulu baru dilaminating. Nanti baru kalian siapkan penyangganya, bisa dari kayu atau dari bambu ya. Nah kemudian ini belum saya ganti ya. Ini saya berikan waktu sampai tanggal 24 ya, hari Sabtu tanggal 24. Nanti akan ada link pengumpulan secara khusus yang nanti akan saya sharekan di grup ya. Jadi dokumentasikan ya dengan tanaman yang telah diberikan label. Ini harus jadi dokumentasi dengan tanaman yang telah diberikan label, nama, spesies, dan harus terlihat yang membuat labelnya yakni mahasiswa. Jadi selain kalian memfoto label dan tanamannya, kalian pun juga harus ada dokumentasi di dalam laporan tersebut atau tugas tersebut. Ya, jadi jangan cuma sekedar labelnya aja atau tanamannya aja. Jadi ada foto kalian berada di sebelah tanaman itu. Ya, jadi jangan sampai nanti saya berpikir kalian ngambil dari Google atau itu yang mengerjakan orang lain. Jadi harus benar-benar kalian yang mendokumentasikan ya. Kemudian hasil dikumpulkan paling lambat hari Sabtu ya, tanggal 24 Mei. Ada 10 hari dari sekarang. Silahkan kalian bisa mengerjakan secara mandiri di tempat masing-masing ya. Nanti tugas ini semua bisa kalian ketik di Word ya. Tabelnya silahkan mengikuti ini ya. Dan dokumentasinya silahkan ditampilkan di lembar berikutnya. Baru nanti dikirimkan melalui link yang nanti saya sediakan. Oke, dari penugasan mandiri ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misal kita ngambil contoh pohon dari pohon mangga misalnya, Bu. Kan itu kan pohonnya gede, Bu. Di label itu kan harus kelihatan. Maksudnya dia harus kelihatan tulisannya kan, Bu. Kalau di pohonnya itu cuman kelihatan batang pohonnya aja, daun-daun yang di atasnya nggak kena, nggak apa-apa kan, Bu? Ya, pintar-pintar kalian bisa mengambil gambar. Jadi ada gambar jarak jauh. Ya kalau jarak jauh kan berarti labelnya nggak begitu kelihatan kan, tapi ada label masang di situ. Nah nanti ada foto yang diliatin labelnya. Jadi cuma ke bagian batangnya, nggak apa-apa. Jadi ada beberapa versi ya. Kalau yang pohonnya gede, diambil jarak jauh dulu biar kelihatan pohon utuhnya ya. Baru nanti diambil bagian labelnya yang mungkin nggak kelihatan semuanya, nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup saya lanjut, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan ya. Yakni kita tidak boleh mengambil tata nama yang asal comot ya dari tulisan orang di Google ya, tidak berdasarkan sumber aslinya. Jadi kita itu bisa mengambil suatu tata nama yang sudah ada itu berdasarkan database yang sudah disediakan secara nasional bahkan internasional ya. Ada istilah Integrated Taxonomic Information System atau yang kita kenal dengan ITIS ya. Jadi ini ada web khususnya, nanti saya tampilkan ya. Jadi ITIS ini dibentuk itu tujuannya untuk membuat database ya yang mudah diakses dengan informasi yang terpercaya tentunya ya, tervalidasi gitu ya mengenai nama spesies dan klasifikasinya. Ya, jadi tidak boleh kita tuh asal nyomot, apalagi ngambil dari tugas akhirnya orang gitu ya. Itu nggak bisa karena bukan mereka yang menemukan, bukan mereka yang bertugas untuk mengelompokkan tata nama tersebut. Jadi kita tuh punya database yang harus bersumber dari aslinya ya. Nah, basis data itu akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kualitasnya itu tetap baik ya, klasifikasinya tetap valid. Kalaupun toh ada revisi itu bisa terlihat di situ ya. Dan kalaupun toh memang ada penambahan spesies itu akan dideskripsikan. Ya, jadi ini akan lebih memudahkan kita untuk memantau ya perkembangan taksonomi. Ya, mungkin siapa tahu sebelumnya tanaman itu dikelompokkan di kelas A misalkan. Tapi ternyata setelah ditelaah lebih lanjut, ada beberapa karakteristik yang ternyata nggak cocok nih dimasukkan ke dalam A, ternyata dia lebih cocok di B gitu ya. Kita ada revisi. Nah, itu akan mudah kita melihatnya di situ. Jadi, kalau kita mengambil dari tulisan orang, ya kita tidak akan bisa menjamin tingkat kepercayaannya seperti apa, ya. Nah, kemudian web ITIS ini mencakup seluruh informasi taksonomi yang tentunya tidak cuma tanaman, tapi juga hewan, ya, bahkan mikroba, virus itu banyak, ya. Artinya tidak cuma untuk tanaman saja, jadi flora juga, fauna juga, ya, yang tentunya ini akan terdokumentasi dengan baik, ya, baik itu yang habitatnya di perairan maupun di darat, semuanya lengkap, ya. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi nanti kalian ketika akan menggunakan tata nama ilmiah itu tidak lagi ngambil dari tulisan yang tidak ada sumber yang jelas. Jadi harus ngambil dari database yang sesuai ya. Ini saya berikan contohnya ya. Biar kalian ada gambaran bagaimana sih kita itu bisa mengambil referensi untuk suatu makhluk hidup ya, mengetahui bagaimana penamaannya dan lain-lain ya. Oke, saya coba tampilkan ya di Zoom. Nah, gampang saja, silahkan kalian cari di Google ya, ketik aja ITIS ya. Nah, nanti kalian bisa lihat ya yang tulisannya GBIF dan di sini Integrated Taxonomic Information System ya, tinggal diklik saja. Nanti kita akan masuk ke lamannya ya. Nah, karena kita akan memperoleh data, jadi kita get data. Oke, sebentar. Nah, lamannya seperti ini ya. Jadi kalau tidak seperti ini, cari yang bentuknya seperti ini. Lalu get data, kita kan mau nyari spesies ya. Jenisnya kita klik spesies. Nah, di sini banyak nih kingdomnya. Kita mau nyari kingdom apa? Apakah kingdom animalia, apakah arke, apakah bakteri,
atau fungi atau plante. Oh, ternyata kita masuknya ke tumbuhan. Berarti kita klik tumbuhan ya. Jadi nanti dia akan lebih spesifik. Nah, kalau sudah ya, misalkan kita mau nyari Oryza sativa ya. Ketik aja di sini Oryza. Nah, ini sudah ada nih ya. Nah, di sini sudah lengkap sekali ya. Bahkan ada galerinya untuk apa namanya? Foto-fotonya. Jadi sebetulnya sangat tidak ada alasan kalau mahasiswa yang ngambil tugas akhir tuh kesulitan ngambil foto. Nah, silahkan ambil di sini kan banyak tuh, tapi yang jelas nanti dicantumkan referensinya. Nah, ini kan banyak sekali nih ya. Ini adalah jenis dari Oryza. Nah, kemudian kita mau lihat bagaimana sih penulisan ilmiahnya gitu ya. Oh, sudah ada di sini kingdomnya plante dan lain-lain ya, sampai dia ke spesies. Nah, kalian perhatikan di sini. Spesiesnya tuh banyak banget ya. Tapi yang jelas nama depannya adalah Oryza. Karena Oryza ini nama genus ya. Jadi kalau nama spesies itu tidak boleh tanpa adanya genus ya. Kita lihat bahkan dari peta persebarannya, tanaman padi ini termasuk tanaman yang banyak ditemukan di seluruh permukaan dunia ya, kecuali di suhu-suhu ekstrim, karena kan kalau untuk padi nggak bisa ya hidup di benua-benua Antartika, itu kan nggak bisa ya, apalagi yang suhunya minus tuh nggak bisa. Tapi yang paling banyak kita lihat itu di Indonesia. Mana Indonesia? Ini ya. Itu penuh Indonesia ini, karena memang Indonesia ini terkenal sebagai negara tropis ya. Jadi mudah untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang memang cocok untuk di wilayah tropis ya. Makanya Indonesia termasuk tanaman padinya itu melimpah ya. Begitupun dengan negara-negara yang lain ya. Nah, kembali ke spesies ini. Kenapa spesiesnya bisa berbeda-beda? Kita tahu bahwa meskipun spesiesnya sifatnya tunggal, tetapi ternyata masih ada karakteristik yang lebih spesifik yang itu bisa dikelompokkan lagi. Tapi bukan membentuk makhluk hidup yang baru, bukan. Tetap spesiesnya adalah padi, tetapi varietasnya yang berbeda. Nah, ini kalau kalian dari keluarga yang mungkin punya usaha atau bisnis perberasan itu ya istilahnya, pasti kalian paham. Karena apa? Beras itu kan tipenya masing-masing ya, varietasnya beda-beda gitu. Sama-sama beras tapi ininya beda. Nah, itu kan bisa diidentifikasi berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Tetap kok itu adalah padi, tetapi ada beberapa karakter yang bisa dikelompokkan lagi menjadi varietas ya. Nah, ini caranya kita untuk mengambil data yang lebih valid ya. Jadi kalau ada perubahan atau apa itu akan teridentifikasi di sini. Nah, bahkan kita kalau mau mengambil referensinya itu mudah, sudah ada di sini untuk sitasinya. Karena kalau kita mau menulis karya ilmiah itu nggak bisa tanpa adanya referensi, apalagi hanya berdasarkan anggapan kita itu nggak bisa. Harus ada referensi yang valid. Nah, ini sudah diberikan cara kita untuk mensitasinya yang nantinya akan dituliskan ke daftar pustaka itu sudah ada ini. Nah, inilah yang nantinya akan kita cantumkan. Jadi tidak repot-repot kita mencari bagaimana sih penulisan sitasinya, karena semua sudah lengkap di sini. Ya, makanya sangat disayangkan kalau saya sudah menyampaikan materi berkenaan ini, nanti pada saat kalian saatnya menyusun KTI atau tugas akhir melupakan, akhirnya kerepotan sendiri ya, karena ini mudah. Nah, itu ya tambahan dari yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan kalian bisa terapkan untuk jenis tanaman yang kalian tentukan atau kalian pilih ya, mau apapun boleh, mau jenis tanaman herba boleh, tanaman perdu boleh, semak boleh, pohon boleh ya. Tahu ya bedanya apa, semak apa, perdu apa, pohon apa. Tentunya semua dikelompokkan berdasarkan ketinggian.
Ya kalau mangga itu pohon, ya bukan herba, bukan semak atau bukan perdu karena tingginya lebih dari berapa meter. Nah, itu kan sudah saya sampaikan ya di materi-materi sebelumnya. Kalau mau semak juga boleh, yang memang ketinggiannya bisa tidak seperti mangga ya. Yang penting kalian tahu itu jenis tanaman apa. Jangan sampai salah ya tentunya ya. Makanya dalam hal ini harus kalian identifikasi dulu, terutama yang ada sekitar aja dah ya. Jangan tanaman-tanaman yang mungkin kalian nggak tahu tapi mencoba-coba untuk mencari ya daripada kerepotan yang mencari yang lain aja yang sekiranya kalian sudah kenal dan yang memang ada di sekitar kalian ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebelum saya tutup. Ada yang ingin ditanyakan terkait taksonomi? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya tawarkan juga untuk yang saya infokan di grup untuk praktik farmakognosi hari Jumat yang saya minta bawa, terutama yang herbarium. Ada yang mau ditanyakan atau yang masih bingung, silahkan. Berarti kalau nggak ada yang tanya, Ibu izin silahkan. bertanya, Bu. Siapa? Bila izin bertanya. Iya, silahkan Nabila. Apa? Kan besok itu bawa herbarium. Nah, herbariumnya itu kan kita bawanya belum ditempel di kertas karton itu kan, Bu? Iya, masih dalam bentuk kalian nyimpen itu apa? Di tumpukan-tumpukan buku atau di mana yang kalian pilih metodenya. Besok itu bawa kertas minyak itu ya, Bu? Iya, kelas tahu kan ya kertas minyak yang warnanya putih itu. Coba kalian searching aja di Google ya. Itu biasanya untuk bikin kue sih biasanya. Atau kalau anak-anak zaman dulu itu buat layang-layang ya. Jadi itu lebih mudah ya. Jadi dia tidak begitu berat juga. Jadi itu sebagai penutup nantinya. Jadi kertas karton yang kalian buat tempel untuk ininya apa tanamannya itu nanti bagian depannya itu berikan kertas minyak itu gitu sebagai penutup. Sama kardus juga ya, Bu? Kalau kardus itu kan sebetulnya sudah kalian siapkan waktu bikin herbarium kan, yang buat apa eh, apa tuh namanya mengeringkan dengan ditumpuk itu. Kalau itu kebutuhan tuh itu. Tapi kalau emang udah jadi ya nggak apa-apa, nggak perlu bawa nggak apa-apa. Kan nanti tinggal memindahkan aja di kertas kartonnya. Makanya sebenarnya hanya 4 kelompok dan satu kelompok kan 2 tanaman ya. Nanti sebenarnya kalian tuh bisa koordinasi saja biar bawanya nggak begitu banyak ya, terutama kertas kartonnya gitu kan. Kira-kira satu kelompok itu butuh berapa yang kertas kartonnya itu ukuran tanaman kalian ya. Paling nggak ukuran HVS itu kan. Kalaupun toh memang beli kartonnya itu harus dalam gulungan yang lumayan kan bisa sekaligus aja satu kelas itu untuk 8 herbarium gitu kan yang masing-masing rata-rata berapa ukurannya biar tidak terbuang sia-sia nantinya kan satu kelompok hanya 2 tanaman kan untuk dibuat herbariumnya begitu. Terkait label ada yang mau ditanyakan ya. Label itu sudah saya sediakan, tinggal kalian print saja. Nah, ukurannya tergantung dari kertas kartonnya. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Dia ada di ujung bawah ya. Seperti materi yang sudah saya sampaikan, contoh-contohnya ya seperti itulah. Jadi hari Jumat itu finishing untuk mahasiswa atau kelompok yang belum menyelesaikan mikroskopis ya dari sampel-sampel yang sudah diberikan silahkan diselesaikan. Kemudian waktu yang selanjutnya untuk herbarium itu ya. Jadi minggu depan itu kita udah ganti topik.
tidak lagi mikroskopis, tapi kita sudah masuk ke makro. Jadi usahakan hari Jumat itu semua yang sudah kalian persiapkan untuk pengamatan mikroskopisnya itu ditemukan ya. Jangan sampai nanti ada yang belum pengamatan sampelnya. Makanya difinishingkan ya, diselesaikan di pekan ini karena pekan depan udah ganti topik lagi. Oke, saya rasa cukup kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan. Pesan saya dibaca baik-baik ya, instruksi yang diberikan, baik itu untuk penugasan mandiri ini sama praktikumnya. Jangan sampai nanti ada yang belum ngeh, belum paham ya, dan saling mengingatkan. Kalau ada temennya yang mungkin masih salah paham atau masih mispersepsi, ya itu dibantu temennya. Maksudnya nggak gitu loh, begini loh, gitu ya. Jadi harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik gitu. Kan semua sudah saya sampaikan di grup instruksinya apa. Kalaupun toh memang ada yang masih bingung, ya silahkan ditanyakan di grup itu biar jawabannya satu untuk semua, gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selamat sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Oke, Ibu. sama-sama.